Babilonia adalah sebuah wilayah yang dikenal dalam sejarah dunia sebagai peradaban Mesopotamia atau peradaban di antara dua sungai besar di Jazirah Arab, Eufrat dan Tigris. Peradaban ini disebut sebagai peradaban tertua di dunia yang berkembang sejak 3500 tahun sebelum Masehi. Negara yang berkembang di daerah ini berasal dari bangsa Assyria, Babilonia, Sumeria, dan lain sebagainya. Dan yang tercantum dalam Al-Quran adanya suku bangsa Babilonia yang disebut sebagai kota sihir yang era dahulu telah sekarang masuk dalam kawasan negara Irak modern. Babilonia adalah sebuah kawasan delta sungai yang sangat subur karena terapit dua sungai yang sangat besar di tengah gersangnya gurun pasir khas Timur Tengah. Oleh karenanya sejak era peradaban Mesopotamia kuno, daerah ini menjadi sumber bahan pangan yang sangat berharga pada masanya. Kesuburan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Babilonia tidak berbanding terbalik dengan ketaatan penduduknya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warga negara bangsa Babilonia terkenal sebagai bangsa penyembah api atau dikenal dengan Majusi. Nabi dan Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa di sekitar Mesopotamia termasuk Babilonia antara lain adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, dan Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam menggambarkan praktek peribadatan yang dilakukan oleh bangsa Babilonia. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam perjalanan kehidupannya memang banyak bersinggungan dengan pemikiran tentang ketuhanan. Beliau menjadikan dirinya sebagai alat percobaan dan terus berpikir tentang kebenaran hakiki terkait ketuhanan. Perjalanan penyembahan matahari pernah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam perjalanan beliau mencari Tuhan, paripurnanya beliau menemukan bahwa Tuhan yang tidak ada sekutu baginya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak lekang ruang dan waktu, tidak seperti matahari yang dapat terbenam, bukan seperti bulan yang kalah dengan awan, dan bukan gunung yang lebih rendah dari langit. Kesimpulan akhir perjalanan pencarian kebenaran hakiki tentang ketuhanan terekam dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 258. Perdebatan antara Ibrahim dan Raja Babilonia, Namrud, menjadi bahan diskusi yang baik tentang kebenaran konsep tauhid atau teologi Islam. Perdebatan antara Ibrahim dan Raja Babilonia, Namrud, menjadi bahan diskusi yang baik tentang kebenaran konsep tauhid, teologi Islam, pergulatan pemikiran dan perjalanan mencari nilai hakikat sejati ketuhanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan beliau dijuluki Bapak Tauhid. Kisah kota Babilonia yang dikenal sebagai kota sihir bukan tanpa dasar. Babilonia, kota ini menjadi pusat para tukang sihir berpraktek. Al-Quran mengabadikan dalam sebuah ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 102 tentang kisah Harut dan Marut. Kisah tentang julukan Babilonia sebagai kota sihir tidak terlepas dari kebiasaan orang-orang di negara ini yang menjadikan sihir sebagai bagian dari kehidupan. Riwayat awal sihir merebak di kota Babilonia ini ketika Raja Babilonia yang bernama Nebukadnezar yang melawan orang Yahudi yang menginvasi Baitul Maqdis Palestina. Para tawanan perang tersebut kemudian membuat sebuah lingkaran yang berguna sebagai simbol lingkaran sihir. Akibat sihir yang dilakukan orang-orang Yahudi ini menjadikan Babilonia terserang pagebluk atau pandemi penyakit serta perceraian. Negara menjadi kacau balau akibat fitnah sihir yang dilepaskan oleh tawanan orang-orang Yahudi. Akibat sihir yang dilakukan orang-orang Yahudi ini menjadikan Babilonia terserang pagebluk atau pandemi penyakit serta perceraian. Negara menjadi kacau balau akibat fitnah sihir yang dilepaskan oleh tawanan orang-orang Yahudi. Akibat sihir yang dihasilkan
diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 102. Dalam tafsir dijelaskan tentang akibat sihir yang dikerjakan orang-orang Yahudi, yakni dapat mencerai-beraikan masyarakat seperti menceraikan suami istri. Akibat adanya sihir ini menjadikan orang-orang Babilonia terjebak dalam sihir yang menyesatkan dan membuat syirik warganya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan dua malaikat yang dikenal dengan Harut dan Marut sebagai antitesis penangkal sihir. Cara Harut dan Marut dalam menerangkan sihir pada warga Babilonia dengan hakikatnya bahwa sihir berasal dari syaitan. Tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Tugas Harut dan Marut mengajarkan kepada warga Babilonia yaitu untuk menangkal sihir yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Babilonia banyak mengamalkan mantra-mantra sihir. Ada sebuah berita yang dibisikkan oleh syaitan kepada warga Babilonia bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam yang terkenal sebagai raja besar menyimpan lembaran-lembaran sihir. Ibnu Katsir menjelaskan terkait tafsir petikan ayat tersebut bahwa isu Raja Sulaiman memiliki kitab mantra-mantra sihir dibantah oleh Al-Quran, yang mana sihir hanya diperuntukkan kepada mereka yang mengikuti syaitan, sedangkan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah orang yang beriman, maka tidak mungkin menyimpan mantra-mantra untuk sihir dan santet. Ajaran Harut Marut untuk meredam sihir ternyata disikapi berbeda oleh penduduk Babilonia. Setelah Harut Marut kembali ke langit, orang-orang Babilonia menggunakan pelajaran sihir dan Harut Marut untuk kepentingan pribadi. Bukannya Babilonia menjadi damai, malah bertambah kacau balau karena semakin merebaknya ilmu sihir. Menurut Gus Baha, Kyai Haji Bahauddin Nur Salim, sejarah Babilonia sangat relevan menjelaskan kejadian di Irak yang tidak pernah berhenti perang. Kota Kufah, Basrah, Tikrit, dan sekitaran negara Irak tidak pernah damai berasal dari sumpahan para nabi terdahulu. Ketika konflik tidak pernah redam dari Irak yang dahulu dikenal dengan Mesopotamia, Babilonia tidak menjadi hal baru karena sejak Nabi Ibrahim alaihissalam sudah terkenal negara yang kacau, tidak pernah damai, warganya banyak menggunakan sihir. Wallahu a'lam bishawab.